والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya ketika kita termasuk di dalamnya. Baik, kita akan belajar hadis arba'in nomor 14. Terakhir kemarin nomor 13, sekarang nomor 14. Ikut ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu muslimin illa bi ihda thalath at-tayyib az-zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinil mufariqu lil jama'ati. Rawahu artinya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Orang yang sudah menikah yang melakukan zina, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang mulia dan ini pelajaran buat kita semua. Abdullah bin Mas'ud itu dulu adalah penggembala kambing, seorang penggembala, kerja sama Abu Jahal. Ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika masuk Islam, beliau ini kan mantan penggembala kan? Artinya bukan orang besar, ini orang kecil, gitu ya. Tapi kalau strata sosial itu nggak tinggi dia, ya cuman penggembala kambing. Berada di kampung itu ada tuan besar punya ternak banyak, dia butuh penggembala. Nah, status itulah yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Artinya bukan orang besar, bukan orang terpandang, orang kecil. Tapi walaupun dia orang kecil, tapi pikirannya besar. Maka ketika Nabi menawarkan Islam kepada Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian dia langsung menerima. Nah, setelah kemudian masuk Islam, Islam inilah yang meninggikan. Islam yang membuat dia jadi besar. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi termasuk qori. Apa qori? Yang hafal Al-Quran. Tidak sekedar hafal, dia juga paham. Makanya beliau adalah termasuk ulama dari kalangan sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu ulama, tapi beliau menjadi ulamanya sahabat. Lihat, yang aslinya penggembala, kemudian masuk Islam, menyertai Nabi terus dan terus sampai Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman ya, ketika masuk Islam itu yang dilihat di rumah Nabi itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sampai Abu Musa al-Ash'ari menyangka Abdullah bin Mas'ud adalah keluarga Nabi, padahal bukan keluarga. Itu saking dekatnya dengan keluarga Nabi. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini karena terus mendampingi Nabi, mengawal Nabi, maka beliau pernah mengatakan, tidak ada ayat Al-Quran ya, kecuali saya tahu kapan turunnya, gimana turunnya.
Malam hari kah atau siang hari kah? Lailan atau nahar. Jadi di mana, kapan, beliau tahu. Terus kemudian beliau juga mengatakan, saya menghafal Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW. Artinya apa? Lihat mulutnya Nabi. Artinya talak. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ulamanya sahabat. Kenapa? Dia hafal Quran. Nah, dia mengawal Nabi terus. Makanya banyak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sumbernya hukum itu kan dua kan? Atau sumber agama kita kan dua. Sumber utama Quran dan hadis. Kalau dua-duanya dikuasai, maka itu sumber ilmu. Maka beliau kemudian menjadi, ya bahasa kita semacam mufti, ya. Mufti mujtahid yang ada di Irak. Jadi ulama-ulama dari Irak, kalangan tabi'in itu adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud. Lahir ada namanya Alqamah. Lahir siapa lagi? Intinya ulama tabi'in yang di Irak. Itu berbunya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada siapa lagi namanya? Oke, lupa nama saya. Ya nanti lahir kan Abu Hanifah, ya kan? Abu Hanifah itu dari Irak. Jadi banyak ulama yang lahir di tangan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan nanti muncul ilmu qiraah, ilmu terkait bagaimana membaca Al-Quran. Itu dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Kan baca Quran itu kan sekolahnya itu kalau nggak di Madinah, di Makkah, Syam, sama Irak. 4 ini yang dikenal. Dari Syam nanti ada Suriah, kayak yang sekarang saya Aiman itu. Aiman itu kan dari Suriah ya. Itu kenal nggak? Saya Aiman Rusdi, masih hidup kan sekarang. Artinya jalurnya itu nanti sampai ke Syam. Ada Irak, kemudian ada Makkah, ada Madinah. Nah kalau yang di Irak itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kayaknya penting sekali Abdullah bin Mas'ud. Ini orangnya kecil lah, secara fisik. Kakinya itu satunya kecil, kaki satunya. Makanya agak pincang kalau jalan. Ketahuannya kapan? Ketika beliau naik ngambil kayu arok kalau misalnya, diminta oleh Nabi. Nah, ketika ngambil kayu itu, kemudian kainnya tersingkap. Kelihatan betisnya kecil betisnya. Sahabat pada tertawa. Nabi nanya, kenapa kalian tertawa? Betisnya ya Rasul kecil. Apa kata Nabi? Wallahi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Demi Allah, betis dari Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat timbangannya nanti di akhirat dibandingkan gunung Uhud. Jadi kakinya ini, betisnya yang kecil itu timbangan di mizan itu ngalahin beratnya gunung Uhud. Itu Abdullah bin Mas'ud. Makanya sangat-sangat mulia. Itu teks nas ya dari Nabi langsung. Ini sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud. Termasuk juga minal muksirin. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi Qurannya dapat, hadisnya dapat, kemudian fatwanya juga ada, fatwa fikihnya ya, dan fatwa hukum yang lain lengkap bermaksud. Baik, hadis ini untuk dari sisi manzilahnya, kedudukan hadis ini, hadal hadis qa'idatun min qawa'iddin al-hanif. Jadi hadis ini termasuk salah satu kaidah dalam
kaidah agama kita yang lurus. Jadi ini hadis sangat penting sekali, sangat urgent sekali. Maka dia adalah salah satu prinsip dalam agama kita. Apa prinsip agama kita? Yaitu adalah hifdzu nafsil muslim. Jadi hadis yuqarrir hifdzu nafsil muslim minal halak. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting karena berisi tentang menjaga yang namanya jiwa seorang muslim. Penting. Ini hadis penting sekali. Sebelum hak asasi manusia, Islam sudah bicara itu. Gitu ya. Jadi orang bicara hak asasi. Islam sudah lebih dulu. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah wa huwa min al-qawaidil khatirah li ta'alluqihi bi akhtaril asya' wa qadima. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, hadis ini termasuk prinsip penting dalam agama Islam, dalam agama ini. Kenapa? Karena terkait dengan sesuatu yang paling penting bagi manusia. Apa itu? Ad-dima, darah. Terkait dengan darah. Darah penting nggak? Penting. Kalau mau pakai darah, hidup ya. Kekurangan darah bahaya. Kelebihan darah juga bahaya. Darah tumpah juga bahaya. Gitu ya. Darah tumpah bahaya. Darah mampet bahaya. Darah kurang bahaya. Darah lebih juga bahaya. Maka yang penting, di antaranya adalah darah tumpah. Makanya kata Ibnu Hajar, ini hadis yang sangat khatir. Kenapa? Karena terkait dengan darah. Oke, sekarang penjelasan kata per kata. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Muslim tidak halal darah seorang muslim. Berarti darahnya apa? Haram. Darah seorang muslim itu haram. Kemudian illa bi ihda salatin, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Itu apabila muslim itu adalah as-sayyibu az-zani. Sayyib, apa sayyib? Dan sayyib itu adalah orang yang pernah menikah. Mau laki mau perempuan disebut sayyib. Man laysa bi bikrin wa yaqau 'ala dzakari wal untha. Yuqal rajulun sayyib wa imra'atun sayyib. Jadi perempuan ya sayyib, laki-laki juga sayyib. Intinya yang sudah pernah menikah. Mau laki mau perempuan. Az-zani yang berbuat zina. Kemudian yang kedua an-nafsu bin nafsi. Ay tuqtalu an-nafsu bin nafsi allati qutilat amdan bi ghairi haqqin. Jadi an-nafsu bin nafsi, jiwa dihilangkan dengan jiwa. Artinya dia dibunuh, dihukum bunuh. Kenapa? Karena dia menghilangkan nafas yang lain secara sengaja dengan tanpa legalitas. Biwairi hakim. Artinya tidak legal. Antum main hakim sendiri, tidak boleh. Gitu ya. Kalau ada al-guju, tugasnya membunuh penjahat, kriminal yang sudah ditetapkan hukumnya, dia membunuh sengaja kan? Sengaja nggak? Ya sengaja lah. Orang menggal pakai pedang atau nembak pakai pistol, mati. Artinya dia membunuh kan? Sengaja. Tapi dihakim. Tapi ada legal dengan hak. Maka ya nggak masalah. Jangan al-guju dikisas ya, bahaya nanti. Nanti mati-mati terus ya, nggak ada habisnya. Jadi
An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya jiwa itu dihilangkan gara-gara dia menghilangkan jiwa yang lain. Nyawa dengan nyawa. Nafsu bin nafsi. Yang terakhir apa? Wattariku lidinihi. At-tariku lidinihi. Tarik, orang yang meninggal. Lidinihi, dari agama. Lidinihi, meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jamaah, yang keluar atau berpisah dari jamaah. Oke ya. Baik. Sekarang kita bahas faedahnya ya. Yang pertama, al-faedah al-ula, ihtiramul muslim wa annahu ma'sumut. Terhormatnya seorang muslim dan dia terpelihara darah, jadi darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Jadi muslim itu terjaga, darah itu nggak harus tumpah banyak gitu, enggak ya, mau sedikit mau banyak sama saja. Intinya fisik itu tidak boleh disakiti. Antum ketemu orang, antum marah, antum nempeleng, misalnya ya, di jalan gitu, mungkin ada kesenggol, terus berantem gitu, duk, ya dua-duanya salah nggak? Salah. Apalagi seorang muslim, maka harus dijaga. Nah ini pelajaran buat kita semua, menghindari yang namanya fisik. Karena kalau fisik itu nanti ada apa? Ada kisos. Dulu ada kawan, ya, kalau di Saudi itu mereka nggak berani main fisik. Dia main apa? Mulut berani, tapi kalau udah fisik nggak berani. Kenapa? Kalau dia main fisik ada kisos. Misalnya mukul, cedera, tiba-tiba tangannya apa ini? Apa? Kesleo lah, atau jadi nggak berfungsi, malfungsi. Hati-hati, itu bakal ada kisosnya. Jadi nanti dia akan dibalas seperti itu. Gitu ya. Makanya mereka tuh nggak berani, fisik nggak berani. Paling ngomong-ngomong aja. Jadi bahasa binatang keluar itu. Keluar bahasa binatang itu. Tapi fisik nggak berani kan? Kenapa? Ada kisus. Ya, cuma gara-gara bahasa binatang itulah orang kelepasan. Ya, kenapa? Karena fisik seorang muslim, darah seorang muslim itu terjaga. Nah, makanya kita sangat-sangat prihatin dengan Palestina. Ya. Begitu murahnya darah. Ini orang-orang apa? Yahudi ya, menganggap murah darah manusia. Nah, kita sebagai muslim harusnya menjadi yang terdepan, yang pertama. Bagaimana darah itu jangan sampai tumpah. Justru yang maju ke depan orang mana? Non muslim. Justru orang-orang barat itu pada berani, walaupun bukan semua loh, tapi mereka muncul ngibarin bendera Palestina, menentang di Dewan Keamanan PBB, menentang di pertemuan-pertemuan, demonstrasi, unjuk rasa, berani. Tapi kita muslim masih malu, bukan malu-malu lagi, kita aduh, kasihan sekali kita. Kita ini lemah sekali ya. Tiap hari ini bom terus lah. Palestina ini di Gaza jalan terus. Israel itu nggak berhenti. Bahkan mimpinya itu Gaza itu dicapuk semua. Nanti diambil habis. Karena Gaza itu kan semakin sedikit
meripit, kecil, lama-lama habis. Na'udzubillah min dzalik. Palestina itu udah berkurang. Baik, jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya darah muslim itu terjaga, terhormat. Muslim itu dihormat. Sesama muslim tidak boleh, apalagi sama orang kafir. Sama muslim aja dijaga, apalagi oleh orang kafir, lebih terjaga lagi muslim. Baik. Nomor 2, al-faidah tsaniyah tahrimu fi'li hadhil khisal ats-tsalath aw ba'dihha wa anna man fa'ala wahidatan minha istahaqqa uqubat al-qatl. Ya. Tadi kan dikatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda tsalath, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Bahasa kecuali dengan 3 hal itu, berarti 3 hal itu sesuatu yang apa? Diapakan? Diharamkan. Jadi 3 hal tadi itu diharamkan. Kenapa? Dia menghalalkan darah. Padahal darah itu haram. Makanya perbuatan 3 itu berarti maknanya dia diharamkan. Artinya jangan sampai antum melakukannya. Jadi 3 hal tadi tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan nanti ada hukumannya, ada sanksinya, ada hukumannya. Yang kedua ya. Yang ketiga, wujubu hifdzil a'radi wa naqaiha. Oke. Tadi yang pertama adalah as-sayyibu azza. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Nah, ini orang seperti ini halal darahnya. Kenapa? Nanti ketika terbukti dia sudah berzina, statusnya dia pernah menikah, muhsan ya. Surat An-Nisa. Iya, juz berapa? Wal muhsanatu minan nisa wal muhsanat juz 5. Dan wanita-wanita yang terjaga, begitu juga laki-laki yang terjaga, artinya sudah menikah dan berzina, itu hukumannya apa? Rajam. Rajam itu apa? Ditanam di tanah separuh badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Kalau nggak mati, pokoknya sama mati. Harus mati. Yang melemparin siapa? Siapa muslim? Siapa aja? Bebas gitu. Bebas. Kalau ada yang senang gara-gara melemparin batu sampai mati, Hah? Ada muslim yang jadi senang gitu. Senang melemparin batu. Dari juga sih sebenarnya. Makanya di masa Nabi itu cuma berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Ada rojam. Ada rajam. Yang satu orang Yahudi, yang 2 Muslim kalau nggak salah. Dan itu pun bukan karena ketangkep, pengakuan, ikrar. Jadi ada yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi berpaling, melemasnya ke arah yang lain. Datangin dia, saya berzina ya Rasulullah. Nabi pindah lagi. Datang lagi depannya, saya berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak. Paling cuma, ya, tanda kutip ya, paling kamu cuma mencium saja. Enggak ya Rasulullah. Ya paling kamu sentuhan saja. Enggak ya Rasulullah. Akhirnya kemudian Nabi nanya, orang ini sehat enggak? Nanya sahabat, sehat ya Rasulullah. Habis minum enggak dia? Enggak ya Rasulullah, sadar. Ya sudah. Akhirnya apa? Tegakkan hukum raja. Namanya siapa? Ma'is atau siapa itu? Iya.
bukti itu harus ada apa, saksi harus ada 3, 4. 4. Kalau misalkan 1 orang tapi pakai video, Belum bisa. Kalau sekarang harus pandangan mata. video nggak bisa, kan udah jelas. Video kan bisa rekayasa, bisa AI. Tahu saya nggak bisa, harus langsung pandangan mata, saksi. Ini syahadah ya, syahadah, kesaksian, saksi. Berarti kalau 1 orang doang yang lihat, manggil orang lain buat jadi saksi. Nah, makanya aneh kan? Ada orang berzina, kenapa malah dilihat? Apalagi ngajak yang lain. Paham maksud saya? Gimana tuh? Makanya rajam itu proses kesana, prosedurnya tuh ribet. Ya gimana gak ribet? Orang lihat orang berzina 4 orang itu kan aneh kan? Keterlaluan gitu. Kecuali gak sengaja lihat, itu baru. Tapi kalau sengaja, ada yang berzina, yuk kita lihat, dosa dia. Sengaja mau lihat itu dia dosa. Makanya para ulama mengatakan syibhul mustahil, hampir mustahil. Artinya rojam ini untuk sampai dilaksanakan sangat susah, sangat sulit. Karena memang hukuman ini sangat-sangat dalam tanda kutip ya, keras, ekstrim. Bayangin ada orang dilemparin batu sampai tega nggak tuh melihat orang dilempar batu? Nah ini kenapa? Karena Islam itu sangat menjaga kehormatan. Oke Nabil, Islam itu sangat menjaga kehormatan, nggak dimurah-murahin. Kalau kita kan enggak, malah dipamerin. Harusnya rambut ditutup, dibuka. Lihat nih rambutku bergelombang, pakai sampo, head and shoulder, pakai panty, pakai clip. Lihat mataku, blok itu apa? Lebar ya. Lihat mukaku, kebaratan, Eropa, bule. Lihat mukaku, Arab. Lihat fisikku. Kalau penyanyi itu katanya kayak biola. Masih biola. Apa biola? Gitar Spanyol. Gitar Spanyol kan. Nggak ketawa. Dalam Islam itu harus dijaga. Harus terhormat. Itu barang-barang terhormat. Jangan dipamerin. Kalau kita diumbar malah ngalahin bapak-bapak itu lutut jadi tutup, dia malah dibuka, dinaikin ke atas. Nah mau dibilangin, nah, dilihat dosa, nggak dilihat. Kata Tuhan sayang katanya. Jangan lihat katanya. Nah, boleh ya. Jadi umat Islam itu agama yang menghormati yang namanya kehormatan siapapun ya, mau laki mau wanita. Yang laki-laki lutut ditutup, yang perempuan kecuali muka dan tangan. Bahkan untuk jaga-jaga muka pun ditutup. Wabil khusus bagi wanita-wanita yang cantik. Kalau yang jelek-jelek dibuka nggak apa-apa lah. Sebetulnya aku nggak nafsu gitu kan? Ya. Terutama yang cantik itu fitnahnya besar. Kalau laki-laki saja, kalau cantik itu nggak boleh berdua-dua sama antum itu nggak boleh. Khawatirnya apa? Dianggap kayak perempuan. Itu namanya kalau dalam bahasa fikih amrad. Amrad ya. Amrad bidal. Amrad itu laki-laki tapi cantik, bibirnya merah, keperempuan-perempuanan lah. Jadi laki-laki tapi cantik, gemulai lagi, aduh. Itu banyak laki-laki tertarik juga, karena nggak dapat perempuan, akhirnya laki dipakai juga.
Na'udzubillah min. Ya. Makanya kalau ada laki-laki cantik, ada saya lupa khalifah siapa itu, dibuang kan, diisolasi. Diisolasi. Kenapa? Jadi fitnah di masyarakat. Kesian ya. Berarti membawaan dari lahir ya. Jadi diisolasi, diamankan. Ya mungkin nggak tahu di wajib militer kan, biar nggak gemulai lagi, biar jadi sangar gitu. Laki-laki kok gemulai, bibirnya merah, matanya pakai apa namanya? Alis mata, pakai shadow. Aduh, nanti dikira perempuan. Jadi memang Islam itu menjaga kehormatan. Jangan sampai yang gini-gini itu menjadi masalah. Kita ini hidup serius. Jangan pikirannya kesana dulu. Ya kan? Orang namanya laki-laki ini kan nafsunya juga besar juga. Gede juga nafsu. Ibarat kucing melihat ikan. Ikannya dipamerin. Pengen makan nggak kucingnya? Kucing senang makan ikan. Ikan dipiring, suruh makan, ya dimakan. Itulah manusia. Kalau nafsunya besar, nggak belajar agama, nggak pernah dididik, diambil sama dia. Gitu ya. Jadi at-thayyibuz zani, kenapa ini halal darahnya? Karena sudah merusak kehormatan manusia. Kehormatan manusia. Sudah nikah, berzina pun. Kalau yang belum nikah, berzina, ya salah juga sih. Cambuk. Artinya masih mending gitu, karena dia belum pernah nikah. Makanya dijilid saja dia, dicambuk. Sampai berapa kali? 100 kali. Ini atau jauh? Cambuknya harus punggung apa? Iya sih, makanya bahaya itu sebenarnya. Ngeri namanya. Makanya kenapa hukumnya keras begini? Untuk menunjukkan bahwa Islam itu sangat dan sangat perhatian dengan kebersihan, kehormatan. Jadi hal-hal yang harus dijaga. Itu ya. Rojam itu batunya bebas apa harus batu kecil? Ada kecil ada besar, tapi rata-rata kecil. Udah ditentuin gitu. Kayak kerikil gitu. Oke. Yang ke berapa? 4 ya. Al-hathu 'ala iltizami jama'atul muslimin wa 'adami mufaraqatihim. Jadi Islam ini mendorong agar kita komitmen dengan jamaah. Artinya tadi kan ada at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Jadi kita ini usahakan untuk berjamaah. Jangan suka pecah. Jangan suka minggir. Berkelompoklah. Ya, bersatulah. Jangan suka bikin pecah-pecah. Bersatu. Kenapa? Kalau orang itu muslim, orang itu mukmin, itu mudah bersaudara. Nah, biasanya mufarik ini memang diartikan orang yang memberontak. Sudah ada pemerintahan, kemudian dia memberontak. Memberontaknya gimana? Raja dimatikan, dibunuh, dia naik tahta. Ya semoga sekali itu saja, jangan nambah-nambah lagi. Takutnya nanti generasi berikutnya anaknya mungkin apa? Balas dendam. Saya mau ambil yang dulu pernah dimiliki bapak saya. Nanti berontak lagi. Jadi berontak terus. Jadi film-film. Kacau. Negara nggak maju-maju. Ya Timur Tengah itu kan memang dibuat seperti itu. Perang itu nggak murah, mahal perang itu. Apalagi perang zaman sekarang. Satu apa namanya itu? Satu roket itu miliaran.
Nah kalau 100 roket aja sebentar itu udah berapa ratus miliar. Makanya perang itu mahal. Ukraina itu nanti akan jadi negara bangkrut gara-gara rebutan sama Rusia. Rusia emang kaya. Hah? Oh, Rusia kaya raya, negara federasi. Rusia punya anak banyak, tinggal minta tentara kirim, sampai tentara bayaran juga dibeli sama dia. Ada orang Indonesia kan? Iya. Orang Jawa Tengah atau Jawa Timur? Satria siapa namanya? Sampai kepalanya udah. Karena dia ditaruh depan, tentara bayaran kan? Dibayarin gede, taruh di depan. Hah? Jadi tumpah. Iya, itu kan gaji gede. Sebulan dapat mobil ratusan juta. Di sini cuma berapa juta? Berapa ratus kali lipat. Tertarik dia kan? Tapi kan jadi tambah di depan. Warga negara hilang. Tentara bayaran kan? Disangka pengkhianat. Disangka pengkhianat. Iya. Ya kalau keluar dari negara kan mufarik lil jamaah. Itu namanya mufarik lil jamaah. Artinya berkhianat dengan negara yang dia tinggi. Karena berharap dapat gaji yang lebih besar. Kalau negaranya gini siapa mau? Ya, tapi resikonya kan besar. Kecuali dia langsung masuk Rusia, jadi warga negara Rusia, udah clear. Ya, coba sekarang, statusnya gimana tuh? Rusia bukan, Indonesia juga bukan. Jadi apa? Warga? Bukan. Ya, bukan Indonesia, bukan Rusia, bukan mana-mana. Terus kalau dia kemana-mana naik apa coba? Pakai apa? Mana paspornya? Negara nggak punya. Ngeri kan? Harusnya harus pakai ilegal lagi, ilegal. Susah. Ya, sekali lagi, jadi agama kita ini mengajarkan agar kita ini berjamaah, jangan suka nyempil bareng-bareng. Ya, semuanya ya. Antum di sini berjamaah. Jangan berbeda. Jangan sendiri. Jangan egois. Antum mau dari mana pun, dari Bogor, dari Lombok, utara, tengah, timur, kita sama-sama muslim. Itu ya. Ingat semuanya. Ini Juan baru datang. Jagain ya, tenang. Jangan karena ini anak baru nih. Dikerjain. Itu berjamaah. Oh yang baru, ayo ditunjukkan, diarahkan, dibantu. Itu ya Razi ya, Pak Ketua. Tanya jamaah apa Razi? Razi ya? Iya. Alhamdulillah. Kapan kuliah Razi? Allah. Oktober. Jadi mahasiswa ya. Adnan mata Oh, menarik. Abdul Khalid. Tapi segera dihabiskan itu. Ramadan selesai. Insyaallah. Tapi itkon kan juga. Nah, ini buat semuanya ya. Selesai 30 juz bukan bebas 30 juz. Justru habis 30 juz harus menjaga. Jamal ya? Yang 3 juz bebas. Loh. Justru 30 juz itu malah ada kewajiban menjaga, memurojaah, ikrar, mengulang-ulang terus, itqan, menguatkan. Jadi antum menempuh masuk ke tahfidz itu memang berniat dekat-dekat sama Al-Quran. Makanya jangan gampang putus asa, jangan menyerah, jangan mau kalah. Jadi kenapa kita bersahabat dengan Al-Quran? Jadi kita menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Sahabat sama Quran itu nggak bisa-bisa sampai nanti di akhirat. Bahkan derajat antum nanti sesuai dengan apa yang antum apa. Jamal
Baca Ar-Rahman, naik level. Baca Al-Waqiah, naik level. Baca An-Najm, naik level. Makin tinggi. Bintang 4, bintang 5, sampai bintang 9. Kalau ada. Di sini sampai bintang berapa? Paling tinggi bintang berapa? Ya. Kalau hotel kan bintang berapa? Hampir 7 kayak. Paling tinggi bintang 5. Karena kalau bintang 7 itu obat kepala. 7 buat kepala mesin. Baik. Jadi anjuran agar kita komitmen dengan jamaah. Lebih enak berjamaah. Kalau itu menyempil separatis ya, kayak di OPM-nya di Papua itu nggak ada enaknya. Udahlah kita berjamaah. Kalau orang Jawa bilang mangan orang mangan, pernah dengar nggak tuh? Mangan orang mangan, kumpul. Mangan orang mangan, kumpul. Tahu nggak Jahat? Mau mangan tahu nggak? Makan. Orang tidak. Mangan orang mangan, kumpul. Iya. Itu namanya berjamaah. Makan bareng-bareng. Makan juga bareng. Hebat ya. Ya ini ajaran ini ya. Jangan berpisah dari jamaah. Makan dengan makan kumpul. Makan tidak makan berjamaah. Lapar bareng-bareng. Kenyang juga bareng. Setuju? Makanya masak bareng-bareng di jadwal ya. Jadi nanti makan apa, kita makan sama. Baik, berikutnya syar'ullah al-hududa li rad'il junah. Junah atau janat ya? Jinayah mungkin. Li rad'il jinayah. Oh, al-junah ini berarti jamak dari al-jami. Wali himayatul mujtama' wa wiqayati minal jara'im. Nah, jadi Allah mensyariatkan yang namanya hak untuk mengantisipasi, untuk preventif dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau ada hukuman, ada sanksi, ada hak, itu orang mikir. Orang mukul orang, nggak berani, kenapa? Ada kisah. Orang bunuh orang, nggak berani, kenapa? Akan dibalas pun. Kalau hukum nggak ditegakkan, hukumnya ringan, biasa-biasa, malah nggak dihukum karena temannya atau keluarganya polisi, nggak repot. Orang nggak dapat kepastian hukum, nggak ada balasan hukum, makanya darah tumpah di mana-mana. Kenapa? Hukumnya nggak tegak, hukumannya nggak sesuai. Itu ya. Yang berikutnya at-tarhib min qatl nafs allati haramallah. Dalam hadis ini ada tarhib. Ada kisahnya. Tarhib itu dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Rahaba yurahibu tarhiban. Lanjut. Ya, tarhib artinya apa? Menakut. Artinya peringatan. Peringatan yang keras agar kita ini tidak membunuh atau mencabut nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang membunuh itu halal darahnya. Tapi ingat ya, halal darahnya ini yang melaksanakan bukan pribadi, tapi harus ada stempel apa? Pemerintah. Ya kalau setiap orang aktif berhak apa mengeksekusi, tidak ada juga harus. Itu semuanya, orang ini salah, saya hukum dia. Orang ini salah, saya hukum dia. Bahaya. Jadi yang melaksanakan eksekusi adalah apa namanya? Al-Qudus.
pemerintah. Al-Buji itu nanti perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi nggak main hakim sendiri. Wah, pencuri ini, saya udah lihat dia mencuri 5 kali. Ini buktinya, masuk dor. Nanti semua orang gitu, tinggal dibawain aja barang-barang ini dicuri pertama, curi kedua, dor. Itu bahaya sekali. Dulu zaman Pak Harto ada namanya Petrus. Tahu Petrus nih? Simon Petrus. Tahu nggak Petrus singkatannya? Enggak. Petrus, bukan Petrus di orang agama Kristen itu. Itu kan penembak misterius. Jadi ada preman yang nggak bener gitu, udah terlalu tembak, dor, ketemu di jalan, dor. Makanya zaman dulu agak aman. Artinya Petrus ini Dia bunuh orang-orang yang ada kan? iya, Yang kriminal kan? iya. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu penyebabnya dia apa enggak gitu kan. Tapi biasanya dia ada peluru khusus. Dia punya khusus. Saya nggak tahu mana yang efektif. Yang efektif sebenarnya ya lewat pengadilan, main tembak aja. Tapi pengadilan kelamaan. Banyak yang Iya. ini. Itu yang kadang shortcut gitu. Ambil jalan pintas. Petrus, penembak misterius. Ya, sekali lagi ini hadis memperingatkan kita jangan mudah-mudah menembakkan darah. Yang terakhir, al-hadis min qawaid syari' al-'azimah li ta'alluqi bi muhafadzati al-din wal a'rad wal insab wal timah. Di hadis ini kaidah yang sangat besar. Kenapa? 3 hal yang dijaga. Apa dijaga? Yang pertama apa? Ya, nasab. Kalau orang berzina, apa yang terjadi ya? Nasabnya berantakan. Kenapa? Ketika zina lahir anak siapa ini? Yang bilang anak haram. Gak ada anak haram. Anak siapa? Anak setan itu anak ibu. Jadi nasabnya bukan kepada bapak. Ya kalau zinanya sama satu orang masih mending, walaupun tetap dosa ya. Kalau zinanya sama 100 orang gimana? Anaknya nggak jelas kan siapa. Ya kan dia jualan itu. Satu hari melayani 9 bulan berapa? Kalau 9 bulan ya. 5 orang, 1 bulan berapa? 150. Bayangin coba. Kita sebenarnya kasihan juga ya. Para pekerja komersial. Kasihan. Sebenarnya hati mereka itu menjerit. Masa jualan kayak gitu? Nah kalau misalnya kemudian ada hamil dia, anak siapa coba? Bingung kan? Ini merusak nasab. Makanya perzinahan sangat-sangat dilarang dalam agama kita. Wala taqrabu az-zina. Jangan dekat-dekat zina. Bukan jangan berzina. Jangan dekat-dekat. Nah yang kedua, menjaga ad-din, agama. Harusnya yang pertama tadi, agama harus dijaga. Nah tadi al-mufariq wal jamaah itu adalah orang yang diantaranya orang yang ridda. Nah yang terakhir adalah ad-dima. Jadi kehormatan dijaga, darah dijaga, agama dijaga. Ini yang penting dalam hidup kita. Makanya hadis ini adalah kaidah yang sangat besar yang menjaga 3 hal besar. Dan ini hak-hak semua. Kehormatan adalah nasab juga hak, kemudian agama juga hak, darah juga hak. Maka sangat indah sekali ketika Islam ini dengan hadis ini mengakui akan hak manusiawi, hak kemanusiaan, hak beragama, hak dapat nasab yang baik,
hak untuk darahnya dijat. Wallahu ta'ala a'lam bis hadis nomor 14. Setelah nanti kita sambung di pekan berikutnya. Oke, besok ya. Oke, hadis nanti pekan berikutnya lagi. Oke, kita tutup teman kita dan kepala majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Johan sudah ini sampaikan beberapa dari satu hal. Akhirnya sudah ya? Belum. Nanti secara detail satu hal. Intinya antum sesuai jadwal nanti ikut program tahfidnya. Kalau saya program belajar ulum syariahnya sama bahasanya. Ada bahasa Arab, ada fikih, ada hadis, tafsir nanti ya, lupa saya tafsir. Jadi nanti di sini tahfidz dan belajar ulum